itu saya mengalami kemerahan di daerah kewanitaan. Oh iya, baik. Sebelumnya saya data dulu ya Bu. Namanya siapa? Dini, Usianya? 16 tahun, Pekerjaannya? belum bekerja. Belum bekerja. Status pernikahannya? Belum nikah juga. Belum menikah. Pendidikan terakhirnya Bu? SMA Masih sekolah ya Bu? Iya. Oh iya. Alamatnya? di Pangkalan Banteng. Pertama haid usia berapa Bu? 10 tahun lama Bu. Sakit nggak pada saat haid? Enggak juga. Enggak. Ganti pembalutnya sehari berapa kali? 2 sampai 3 kali. Oke. Lama haidnya berapa hari biasanya? 1 minggu lah, 1 minggu. Siklusnya? kurang lebih 28 hari. Oh baik, kalau begitu saya cek dulu ya Bu. Silakan Ibu di sini duduk. Cuci tangan dulu. Saya tensi dulu ya Bu. Biasanya tensinya berapa Bu? Normal sih, kayaknya 120 aja. Oh normal aja ya Bu. Suhunya Bu. Nanti sama pernapasan. Iya Bu, silakan duduk lagi Bu. Cuci tangan. Nah, dari hasil pemeriksaannya itu tanda-tanda vital Ibu normal ya Bu. Tadi tekanan darahnya 111/70, nadinya 86 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, sama suhunya 36,4 derajat Celcius. Itu normal. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu tahu apa itu personal hygiene? Tidak. Tidak. Oke, saya jelaskan ya Bu. Personal hygiene adalah perawatan diri yang dilakukan untuk menjaga kesehatan. Nah, ada beberapa faktor. Nah, Ibu bisa lihat di sini. Yang pertama ada citra tubuh atau penampilan. Penampilan umum seseorang dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. Yang kedua, praktik sosial. Kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku hygiene. Pada anak-anak yang selalu dimanja dalam hal kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola hygiene perilaku. Yang kemudian yang ketiga, ada tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi juga, karena biasanya membeli sabun, pasta gigi, sampo itu kan memerlukan uang. Kemudian ada pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan, karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Kemudian ada budaya. Kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang dari latar kebudayaan berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda juga. Kemudian ada kebiasaan seseorang. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda seperti mandi, membersihkan rambut, kemudian kebiasaan-kebiasaan lainnya menggunakan alat-alat mandi juga itu berbeda-beda ya. Kemudian kondisi fisik. Pada keadaan sakit, seorang tidak bisa membersihkan dirinya sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Kemudian ada beberapa indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Wajah ini pada saat menstruasi merupakan bagian yang paling sensitif, terutama pada remaja putri, karena pada saat menstruasi menghasilkan banyak keringat sehingga harus sering dibersihkan. Kemudian kebersihan rambut. Pada saat menstruasi juga itu produksi minyak itu
meningkat sehingga dapat menyebabkan ketombe dan mikroorganisme lainnya lebih cepat berkembang. Nah, terutama kebersihan itu rambut genital itu penting juga dijaga. Tidak boleh mencabut karena dapat menyebabkan lubang, dan lubang itu akan ditumbuhin oleh mikroorganisme dan dapat menyebabkan iritasi dan itu penyakit kulit. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genital. Udara yang lembab itu dapat menyebabkan lipatan-lipatan tubuh itu ditumbuhin oleh bakteri, sehingga kita harus tahu cara membersihkan area kewanitaan yang benar, yaitu dengan cara membasuh dengan air bersih dari arah depan, dari arah vagina ke belakang ke arah anus gitu ya. Kemudian kebersihan pakaian sehari-hari, harus mengganti pakaian setiap hari, kemudian terutama pakaian dalam. Pakaian dalam itu kita harus milih juga, menggunakan kain katun atau kain kaos yang mudah menyerap keringat, dan harus menggunakan bahan yang tidak ketat sehingga tidak menimbulkan iritasi dan kelembapan. Kemudian penggunaan pembalut. Nah, pembalut itu harus milih yang bersih, kemudian lebih cepat menyerap, kemudian tidak berwarna, tidak mengandung parfum dan bedak. Kemudian jika ada gumpalan darah itu harus cepat diganti, karena gumpalan darah itu menjadi tempat yang sangat baik untuk perkembangan jamur gitu. Kemudian tindakan yang dilakukan saat menstruasi, yang pertama itu mencuci muka 2-3 kali sehari supaya tidak berjerawat ya. Kemudian mencuci rambut minimal 2 hari sekali supaya tetap bersih. Kemudian mandi 2 kali sehari. Kemudian memotong kuku, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang alat genital. Kemudian hindari antiseptik untuk mencuci alat genital. Kemudian hindari parfum atau bedak untuk mencuci alat genital. Kemudian mencucinya dengan menggunakan air bersih dari arah depan ke belakang. Kemudian ganti pembalutnya minimal 4-5 kali secara berkala. Kemudian mencukur atau merapikan rambut kemaluan, tidak boleh dicabut ya, dicukur tipis-tipis boleh. Kemudian ada dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene, ada dampak fisik sama psikososial. Nah, dampak fisiknya ini dapat menyebabkan kanker leher serviks, terus iritasi alat reproduksi, infeksi alat reproduksi, dan keputihan. Nah, keputihan yang tidak segera diatasi itu akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu. Nah, kemudian ada dampak psikososial, gangguan kebutuhan rasa nyaman, nah itu, terus tidak percaya diri dan gangguan interaksi antar individu. Nah, ini sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu boleh diulang yang saya sampaikan tadi, silahkan. Anjurannya mandi 2 kali sehari. Iya. Klimaksnya 2 hari sekali. Terus rutin membersihkan kewanitaan. Iya. Terpenting pada saat menstruasi, dan ketika cebok menggunakan air bersih. Terus ganti pembalut 4-5 kali. Oh iya, sudah paham ya Bu, alhamdulillah. Kalau Ibu ada keluhan lain atau
mau ada yang mau ditanyakan silahkan segera datang ke sini ya Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu. Iya.